ada beberapa prinsip gitu yang harus dilakukan ketika kita menerapkan clean arsitektur gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Fatah Talk gitu yang selanjutnya. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Clean Arsitektur gitu. Di mana setiap programmer itu wajib memiliki arsitektur gitu agar hubungan antara programmer lain itu baik-baik saja gitu. Karena kan kadang sering berantem juga gitu sesama programmer juga gitu. Jadi apa sih clean arsitektur ini? Clean arsitektur ini adalah sebuah konsep arsitektur aplikasi yang dimana untuk memisahkan kode ke dalam beberapa lapisan gitu. Jadi ada beberapa lapisan, setiap kodenya itu harus independen gitu, tidak berhubungan dengan lapisan lain gitu. Ada yang udah tahu tentang clean arsitektur di sini? Yang di online mungkin? Ya. Atau tanpa sadar kalian yang para programmer mungkin sudah pakai arsitektur gitu. Oh iya tuh. Tapi kayaknya pasti pakai arsitektur sih saya rasa sih. Cuma mungkin karena arsitekturnya itu berbeda kan. Nah, iya. Oke. Jadi kenapa sih kita perlu arsitektur gitu kan? Jadi kita bayangkan saja ini adalah sebuah analogi yang dimana sebuah program itu tanpa arsitektur gitu. Anggap saja buku ini adalah sebuah fitur gitu, yang dimana ketika kita mendevelop aplikasi itu, ya udah asal jadi aja gitu. Jadi kita bingung kalau misalkan ada perbaikan atau penambahan fitur, kita susah mencari gitu. Dan juga untuk mendebug setiap fungsinya itu sangat bingung juga gitu. Kita bingung mau mencari fitur A di mana, fitur B di mana gitu. Ini sangat melelahkan gitu. Ini bisa juga berdampak kepada kesehatan mental gitu antara sama programmer gitu. Dari sini mungkin kayaknya gambaran untuk arsitektur terbayang ya kan buat teman-teman mungkin, karena sebuah arsitektur itu sangatlah penting gitu. Kenapa? Nah, ini adalah gambaran bagaimana ketika kita mendevelop aplikasi itu menggunakan arsitektur gitu. Kita tampilannya ini dari secara fungsional itu sangat tertata rapih gitu. Pemisahan antar kodenya itu independen gitu. Kalau misalkan fiturnya itu adalah analoginya buku A berada di rak mana, buku B berada di rak mana gitu. Tidak bisa buku di rak B berada di rak A misalkan kayak gitu. Jadi dengan menggunakan clean arsitektur ini sangat mendukung kerapihan gitu. Jadi sebelum kita mengenal lebih dekat dengan arsitektur gitu, ada banyak sekali beberapa arsitektur di luar sana gitu selain clean arsitektur gitu. Saya mungkin tidak terlalu hanya saja saya mempelajari ini saja gitu. Misalkan yang saya ketahui beberapa saja mungkin ada MVC mungkin atau DDD dan yang sebagainya lah gitu. Dan ada beberapa prinsip gitu yang harus dilakukan ketika kita menerapkan clean arsitektur gitu. Nama prinsipnya itu adalah solid. Di sini ada yang tahu solid? Ada yang tahu solid? Prinsip solid maksudnya dalam sebuah arsitektur gitu. Oke. Mungkin di solid itu adalah singkatan gitu lebih tepatnya gitu, ya kan? Nanti kita akan bahas di beberapa slide lah gitu. Sebelum ke prinsip-prinsip solid gitu, saya akan menjelaskan beberapa lapisan dalam arsitektur gitu. Yang pertama, halo, ya. Di sini dalam clean arsitektur itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada data, yang kedua domain, dan yang ketiga adalah presentation gitu. Di dalam data ini isinya itu fungsi-fungsi yang bersumber dari eksternal gitu, misalkan dari untuk penyimpanan lokal atau API gitu kan. Nah, kalau untuk di domain, di presentation layer, di sini terdapat repository atau presenter yang dimana fungsi tersebut bertujuan untuk meneruskan data yang ada di fungsi di layar data diteruskan ke dalam presentation layer gitu, yang dimana
di sini adalah kita ngoding istilah nama ngoding UI-nya lah gitu. Cara komunikasi antara data dan UI itu bagaimana gitu. Tapi tidak ada konsep logiknya di sini. Kalau konsep logiknya itu berada di layer domain gitu. Nah, di layar domain ini konsep logiknya itu diterapkan gitu. Sehingga kan dari beberapa layar ini kan kita punya independensi gitu terhadap sebuah fitur gitu kan. Kita tidak bisa bersinggungan antara lapisan A berada di lapisan B gitu, misalkan kayak gitu. Nah, kalau di sini lihat kan ada dependensi. Nah, di sini itu dependensi ini berfungsi untuk karena tiap lapisan itu independen gitu kan. Karena kita membutuhkan independensi untuk menghubungkan antara layar A dengan layar B gitu. Jadi setiap hubungan itu harus punya aturan gitu, kayak gitu. Oke, untuk konsep solid ada beberapa konsep solid ini sebenarnya singkatan gitu. Prinsip-prinsip yang utama lah dalam sebuah arsitektur gitu. Yang pertama dari S mungkin kita kenal dengan single responsibility gitu. Yang dimana setiap fungsi itu harus independen gitu. Tidak boleh sebuah fungsi itu dipakai untuk beberapa fungsi kelas yang lain ya dipanggil untuk ke yang lain lah gitu. Jadi fokus untuk independensi saja gitu. Tidak boleh disinggung oleh lapisan atau fitur lain gitu. Nah, yang kedua, open close, yang dimana sebuah fungsi itu harus bisa dimodifikasi, tapi tidak bisa diubah. Maksudnya adalah kita tuh harus menentukan dulu nih si fungsinya itu harus bisa dimodifikasi, tapi tidak boleh diubah di luar konteks yang ditulis gitu. Dan yang ketiga, list scope substantion gitu. Nah, list scope substantion ini adalah ketika kita menyatakan sebuah objek pada aplikasi harus digantikan dengan objek lain yang berasal dari subclass tanpa mengubah life cycle dari kode tersebut gitu. Jadi kita bisa mengubah antara objek ke objek lain itu tanpa mengganggu sebuah fungsi gitu. Nah, yang keempat, interface segregation gitu. Ini tuh sebuah prinsip yang menyatakan bahwa interface pada aplikasi harus dinyatakan gitu dan tujuannya itu harus benar gitu. Tidak boleh, intinya sih menulis fungsi harus berdasarkan interface gitu. Kita harus menyatakan dulu interface-nya apa, ininya apa, kemudian kita melakukan fungsi gitu. Agar kodenya itu rapih lah gitu, sesuai kaidah clean arsitektur gitu. Dan yang kelima, dependency inversion gitu. Di sini maksudnya setiap fungsi itu tidak boleh bergantungan kepada fungsi lain gitu. Jadi dia benar-benar harus independen gitu. Kalaupun misalkan kita membutuhkan fungsi, kita memanggil fungsi lain gitu, maka kita membutuhkan dependency injection gitu untuk menginjeksi melanggar aturan, bukan melanggar ya, mungkin lebih ke sebuah melanggar aturan yang diperbolehkan gitu, supaya kita bisa mengambil fungsi dari layar lain misalnya kayak gitu. Jadi berikut adalah penjelasan tentang solid ya. Jadi di sini saya tidak memaparkan terlebih luas tentang clean arsitektur karena untuk membahas ini sangat panjang gitu kan. Mungkin di next session-nya kita akan membahas tentang bagaimana dan fungsi secara nyata, kode secara nyata yang dimaksud dengan solid principle dan juga menggunakan clean arsitektur gitu. Oke. So, jadi bagaimana untuk clean arsitektur ini? Apakah kalian sudah menerapkannya? Atau mungkin ingin menerapkannya gitu, tertarik gitu? Ingin belajar. Ingin belajar, iya. Bagus. Nah, jadi clean arsitektur ini kan sangat bagus lah gitu untuk memisahkan sebuah kode-kode ke dalam lapisan-lapisan secara rinci gitu kan. Ya mungkin ini agak ribet sih, ribet di awal. Cuma kalau udah jalan, aplikasi udah jalan ya enak sih. Kalau misalkan ada bug ya udah kita fokus di sini aja. Misalkan ada pergantian teknologi package A ke package B ya udah kita ubah di layar data, misalkan udah di data saja gitu, tidak menyangkup ke layar lainnya gitu. Itu sih enaknya sih.
Boleh dijelaskan secara humanis gitu, interface itu apa sih? Secara humanis ya? Iya. Duh, bingung nih secara humanis. Jadi lebih ke sesuatu yang sudah dinyatakan gitu. Jadi kita tuh tidak boleh terlepas dari apa yang sudah dinyatakan oleh interface tersebut gitu. Gitu sih lebih singkatnya sih menurut saya pribadi. Misalkan kita ingin memiliki ingin membeli bala-bala gitu kan. Ketika kita ingin beli bala-bala, kita tuh sudah tahu gitu apa saja yang harus dilakukan gitu. Misalnya kayak kendaraan atau orangnya, terus niatnya gitu dan sebagainya gitu. Jadi interpretasi itu semacam gitulah gitu, sesuatu yang sudah dinyatakan gitu. Kalau versi bahasa manusianya kayak gitu sih. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin terima kasih. Mohon maaf kalau bila ada kekurangan. Kekurangannya saya akan perbaiki di next session selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.